Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Bertemu kembali dengan saya Bapak Hozairi dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang apa dan bagaimana eh, materi yang akan kita pelajari, tentunya terkait dengan materi-materi dalam kecerdasan buatan. Nah, materi ini sudah saya share di Google Classroom kalian semua dan Anda sudah mendownload. Saya mencoba membuat sebuah intisari dari materi yang sudah saya share tentang pengenalan kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan atau bahasa baratnya adalah artificial intelligence. Ini adalah sebuah bidang keilmuan yang lagi berkembang dan sangat berkembang sekali dalam dunia bidang IT. Nah, adik-adik sekalian, berdasarkan ensiklopedia bahwa kecerdasan buatan itu merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan sebuah simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik dan berdasarkan sejumlah aturan. Nah, artificial intelligence ini berusaha untuk membangun sebuah entitas cerdas serta mampu memahami antara mesin, manusia sebagai orang yang cerdas, dia memiliki pengetahuan dan pengalaman, memiliki penalaran juga. Nah, bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan yang baik sehingga bisa diwakilkan kepada sebuah mesin. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa secara umum definisi AI itu adalah sistem yang berpikir seperti manusia atau sistem yang berpikir secara rasional, sistem yang bertindak seperti manusia atau sistem yang bertindak secara rasional. Nah, kalau dirangkumkan dari beberapa definisi-definisi dari materi yang sudah kita share, bahwa artificial intelligence itu berpikir seperti manusia. Ya, diperlukan satu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Terus bagaimana caranya? Yaitu melalui sebuah introspeksi, mawas diri, mencoba menangkap pola pikiran yang ada di manusia dan melalui percobaan secara psikologis sehingga manusia bisa belajar, oh ini tipe A, tipe B dan tipe C dan seterusnya. Begitu juga dengan mesin. Nah, kecerdasan buatan sendiri adik-adik sekalian berdasarkan sejarahnya bahwa seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology bernama John McCarthy pada tahun 56 pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti artificial intelligence. Pada konferensi tersebut mendefinisikan tujuan utama kecerdasan buatan yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia. Nah, beberapa program yang dikembangkan untuk keilmuan AI dari tahun 56 sampai 66 itu masih berkutat di logic theories, ada SETSAM, ada ELIZA dan seterusnya. Nah, sekarang itu sudah berkembang sekali. Artificial intelligence itu sudah masuk kepada beberapa bidang yang sering kita sebut dengan IoT, ya, Internet of Things, juga ada beberapa turunan-turunan yang bisa diimplementasikan untuk membantu pekerjaan manusia, tentunya robot, ada juga yang di bidang sistem informasinya, atau contoh yang adik-adik sekalian sudah rasakan yaitu handphone kita. Handphone kita itu sudah menggunakan aplikasi artificial intelligence. Contoh misalnya, coba kita ambil satu kamera dan kita coba selfie ria, itu kamera kita akan menunjukkan kalau kita lagi fresh, lagi
bersih gitu, terus suasananya mendukung, wajah kita bisa dideteksi oleh kamera, umurnya 25 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun begitu. Nah, berarti kamera itu sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Mereka mesin itu bisa mencocokkan kalau wajah segini ini kira-kira range-nya umur berapa ke berapa. Nah, begitu juga dengan aplikasi handphone kita. Kalau kita membuka salah satu kunci, itu ada yang menggunakan simbol, ada juga yang menggunakan fingerprint, ada juga yang menggunakan fasilitas kedip mata dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari aplikasi artificial intelligence yang sering kita temui secara real di hadapan kita. Nah, adik-adik sekalian, lingkup utama pembelajaran kecerdasan buatan nanti seperti yang sudah saya share, nanti kita akan belajar tentang expert system, juga belajar tentang natural language processing-nya, speech recognition-nya, robotic and sensory system, ada intelligent computer aided instruction-nya, ada game playing dan seterusnya. Nah, untuk materi kita itu akan fokus kepada beberapa bidang-bidang keilmuan, metode-metode di bidang AI. Nanti ada expert system, juga ada fuzzy logic, ada satu lagi algoritma genetika, ada satu lagi jaringan saraf tiruan. Nah, kita akan mencoba beberapa metode di bidang AI ini dikembangkan untuk kebutuhan apa dan bisa dimanfaatkan apa untuk kita semuanya. Nah, sedangkan kalau sebagian besar, bagian utama dari AI itu yang pertama adalah basis pengetahuan. Jadi dia harus diajari dulu supaya dia pinter. Yang kedua adalah motor inference, yaitu kemampuan membuat sebuah menarik kesimpulan dari pengetahuan yang ada. Jadi mereka sistem mesin harus bisa berpikir bagaimana mereka bisa menyimpulkan, memberikan jawaban terhadap inputan yang diberikan oleh mesin itu. Contoh misalnya kalau kita ambil keyboard di mesin kita tekan A maka yang keluar A. Kalau kita hari ini sudah menggunakan aplikasi Google menggunakan Recognize, kita bisa pakai suara, dari suara bisa mencari data di googling, terus mengeluarkan data itu sebagai output dari apa yang kita tanya. Silahkan Anda buka di Google Anda, terus Anda mencoba menggunakan googling Recognize It dan mencari ke fasilitas Google, dan Google akan mencoba melakukan penelusuran terhadap apa yang kita cari. Nah, siapa nama CEO Google? Here is information from Wikipedia. Ya. Jadi aplikasinya sudah menghasilkan inilah CEO Google. Coba tanya lagi ya, Pak Hozairi lahir di mana? Hozairi lahir di mana? Oke. Jadi keywordnya sudah bisa memunculkan, jadi langsung masuk kepada personality yang misalnya masuk ke website saya. Berikutnya dari sekalian, dari materi itu coba Anda mencoba membuat tabulasi apa sih kecerdasan buatan, apa sih kecerdasan alami. Kecerdasan buatan itu adalah sebuah produk mesin, sebuah produk keilmuan di mana kecerdasan buatan itu diupayakan bisa meniru kecerdasan manusia. Salah satunya kalau kecerdasan buatan itu sifatnya permanen karena dibuat dan dimasukkan dalam database dan susah rusak, dan mungkin kalau rusak bisa diduplikasi gitu ya. Terus kalau mau diduplikasi lebih murah, sedangkan kalau
kecerdasan alami seperti manusia itu ya akan punah, akan meninggal. Terus yang kedua, kalau diduplikasikan, misalnya Profesor A mau diduplikasikan tuh ya nggak bisa, karena anaknya profesor belum tentu jadi profesor gitu. Nah, seperti itulah model perbandingan-perbandingan dapat didokumentasikan, sulit direproduksi, ya seperti tadi, kalau ini bisa diduplikasi, kalau manusia susah untuk diduplikasi. Lebih cepat kalau manusia, lebih lambat, tapi yang menentukan adalah otak manusia itu sendiri. Nah, saya mencoba ngelis beberapa kelebihan kecerdasan buatan, lebih sifatnya permanen, yang kedua lebih mudah diduplikasi, ya, lebih murah, terus bersifat konsisten. Berikutnya dapat didokumentasikan, dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat, dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Nah, kelebihan kecerdasan alami itu kreatif, manusia itu kreatif, maka saya sering mengatakan tidak ada manusia itu bodoh, tidak ada manusia itu diciptakan untuk gagal atau untuk jadi miskin atau jadi apa gitu ya. Yang menentukan kreatif, semangat, dan sukses itu adalah kita sendiri, maka manusia itu sifatnya adalah kreatif. Nah, kecerdasan alami ini menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pemikiran manusia dapat dilakukan secara luas. Nah, tujuan dari kecerdasan buatan ini, para mahasiswa sekalian, adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, membuat komputer lebih pintar, membuat mesin handphone menjadi lebih cerdas, bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Ya, kecerdasan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya adalah Google Map gitu. Dulu adik-adik sekalian, sebelum ada Google Map, maka kalau kita mau perjalanan jauh, kita harus turun, tanya kemana, gang berapa, turun lagi, tanya. Sekarang Anda tinggal setting, ya, mau kemana, Surabaya, jalan apa, set, maka akan ditunjukkan rute oleh Google Map. Itulah salah satu kehebatan kecerdasan buatan yang difikirkan, dilogikkan oleh manusia itu sendiri. Nah, membuat mesin itu lebih bermanfaat. Jadi manfaatnya lebih banyak. Siapa sih hari ini yang tidak menggunakan Google Map? Siapa sih hari ini yang tidak menggunakan fasilitas media sosial? Siapa sih hari ini yang tidak menggunakan email gitu? Siapa sih hari ini yang tidak berkomunikasi by internet, atau adik-adik bisa berkomunikasi bisa dengan mudah sekali. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pengembangan dari kecerdasan buatan. Nah, kalau dibuat secara tabulasi antara dimensi antara kecerdasan buatan, sedangkan kecerdasan alami dari sisi prosesnya itu, kalau buatan konsepnya simbolik, jadi berdasarkan simbol ini, kayak membuat program gitu ya. Sedangkan konvensional algoritmik, jadi manusia yang akan pikirkan sendiri sifat inputnya, pencariannya, fokusnya, strukturnya, sampai kepada kemampuan menalar. Jadi intelijensi buatan tuh kan kemampuan menalarnya ada, sedangkan kalau yang konvensional itu tidak ada. Nah, adik-adik sekalian, ini latihan sebagai review dari materi kita. Maka silahkan diisi di Google Formnya, di Google Classroomnya, apakah definisi dari kecerdasan buatan, ya, menurut simpulan-simpulan Anda, subdisiplin ilmu apa yang berkembang dari kecerdasan buatan. Yang kedua, sebutkan lingkup utama dalam kecerdasan buatan. Terus yang ketiga, sebut dan jelaskan sebuah aplikasi kecerdasan buatan ini. Silakan Anda tulis di kolom di Google Classroom-nya, dan Anda bisa kirim langsung dan nanti akan dievaluasi oleh saya. Terima kasih adik-adik sekalian sudah mendengarkan penjelasan video kita. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan semangat terus, dan kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.